Bibi Indonesia didakwa curi duit majikan 20 ringgit Malaysia. Wow, lagi-lagi warga negara kita di negara jiran membuat malu, membuat ulah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rizkinya. Amin ya rabbal alamin. Lagi-lagi kabar tidak sedap datang dari negara jiran, negara Malaysia, yaitu kasus pencurian yang mana pelakunya adalah orang Indonesia yang bekerja di Malaysia sebagai asisten rumah tangga atau pembantu. Saya terjumpa satu artikel yang dimuat oleh Malaysia GCT. Entah gimana caranya saya tidak tahu ya. Artikel ini bertajuk Bibi Indonesia didakwa curi duit majikan 20 ringgit Malaysia. Wow. Lagi-lagi warga negara kita di negara jiran membuat malu, membuat ulah. Akibat kelakuan ini tentu yang malu itu negara kita semua nih yang tidak tahu apa-apa. Ya, saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia, seluruh TKI yang berada di luar negara yang kerja di sana, ayo kita jaga nama baik negara kita dengan cara menjaga kelakuan kita, menjaga adab kita di negara orang. Ayolah, pikir dua kali sebelum kita melakukan sesuatu. Setiap keburukan, setiap tindak kejahatan yang dibuat oleh TKI di luar negara, itu yang disebut-sebut adalah nama negaranya. Ya, dalam hal ini Indonesia. Pasti dalam pemberitaan itu di sosial media, di media-media pasti yang disebut-sebut itu adalah negaranya, negara Indonesia. Bukan nama individu pelakunya. Ya, memang disebut, tapi tidak sesering menyebut nama negaranya. Ini kan yang bikin malu. Ini yang membuat citra negara Indonesia di negara orang itu jadi kurang baik, kurang bagus. Oke, kita lanjut baca artikelnya ya. Melaka, seorang pembantu rumah warga Indonesia dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Air Keruh di sini hari ini atas pertuduhan mencuri uang tunai milik majikannya berjumlah kira-kira 20 ringgit Malaysia Mei lalu. Oh, berarti ini kejadiannya bukan bulan-bulan ini ya, tapi udah Mei, Juni, Juli, Agustus. Udah berapa bulan yang lalu ya. Tertuduh Devi Wulandari, 31, bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Magistrate Khairun Nisa Hasni sebaik pertuduhan dibacakan juru bahasa mahkamah. Oh ya, ini berarti tidak mengaku ya pelakunya nih. Mengikut pertuduhan wanita itu sebagai pembantu rumah telah didapati mencuri harta dalam milikan majikannya, yaitu uang tunai dianggarkan berjumlah 20 ringgit Malaysia. Kad pengenalan bernama Loh Chin Ye 42 dan kad orang kurang upaya individu sama. Oh, ini mungkin majikannya orang ini ya, orang yang beretnis Cina, berbangsa Cina. Oke. Kesalahan itu dilakukan di sebuah rumah beralamat di Jalan Rusa 1, Taman Sin Hoi, Bukit Baru dalam daerah Melaka Tengah, kira-kira pukul 12.15 tengah hari 16 Mei lalu. Sabit kesalahan boleh dikenakan penjara sehingga 7 tahun dan juga boleh didenda mengikut Section 381 Kanun Keseksaan. Tertuduh turut mengaku tidak bersalah atas pertuduhan sebagai pemegang paspor Indonesia, telah tinggal di negara ini melebihi daripada tempo pas khas yang dibenarkan, yaitu selama 11 bulan 2 minggu dan 4 hari tanpa sebab yang munasabah. Oh, ini paspornya mati ya, artinya dia boleh dikira ilegal nih. Oke, itu dia artikelnya ya, dan katanya saat ini sedang viral di Malaysia ya. Ternyata kasus ini sudah beberapa bulan yang lalu ya, dan masih berlangsung sampai hari ini, belum selesai putusannya nanti seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan tonton satu video ya, satu video yang menjelaskan atau memaparkan kronologi kejadian ini ya. Video ini dimuat oleh Ika Wulandari yang bertajuk kasus pembantu rumah curi uang majikan 20 ringgit Malaysia. Tapi dia tak tapi dia tak mengaku gitu ya. Oke, kita tonton videonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Lagi-lagi ini ada kejadian viral yang melibatkan seorang wanita Indonesia. Kejadiannya ini bukan kejadian yang indah ya, bukan, tapi cerita yang kurang baik, kabar yang tidak enak. Yaitu dia sedang terlibat dengan sebuah kasus yang akan menyeretnya ke penjara. Kasus apa itu? Kasusnya adalah dia dituduh telah mencuri uang tunai milik majikannya sebesar Rp20.000. Jadi wanita Indonesia yang sedang terlibat dengan kasus pencurian ini namanya adalah Devi Wulandari. Aduh, ini nama belakangnya sama lagi seperti saya. Sama-sama Wulandari, tapi ini beda orang ya. Kalau saya Ika Wulandari. Ini beritanya ternyata sudah viral nih di mana-mana. Namun isi beritanya nih yang viral ini itu nggak banyak menjelaskan kronologi kejadiannya seperti apa. Dan saya bahas ini berdasarkan semua sumber yang sudah saya baca aja ya. Tidak saya kurang-kurangi dan juga tidak saya lebih-lebihkan. Jadi Mbak Devi ini usianya 31 tahun. Bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah. Siapa majikannya juga tidak diberitahukan di sini. Tapi alamat majikannya itu ada di sebuah rumah di Jalan Rusa, Taman Sinhu, Bukit Baru, Melaka. Nah, pada tanggal 16 Mei yang lalu, sekitar jam 12, majikannya itu datang melapor ke Balai Polis kalau uangnya sebesar Rp20.000 itu telah hilang. Selain uang, juga ada kad pengenalan yang hilang dan juga sebuah kad milik orang kurang upaya. Dan majikannya ini mencurigai kalau si Mbak Devi inilah yang telah mencurinya. Di sini juga tidak diberitakan sih apakah si Mbak Devi ini memang tertangkap dengan ada uang itu yang disembunyikan di tangannya atau memang ada bukti CCTV, itu tidak diberitakan. Intinya sih majikannya ini merasa kehilangan uang dan yang dicurigai dan dituduh ya si Mbak Devi ini yang ada di rumahnya. Dan setelah majikannya melapor ke Balai Polis daerah Malim, terus ditangkaplah si Devi ini. Dan kemudian pada bulan Oktober tahun 2024 ini nih kasusnya baru disidangkan. Jadi sejak bulan Mei sampai Oktober itu dia sudah dipenjara nih. Itu jadi sekitar 4 bulan ya dia dipenjara. Dan si Mbak Devi ini disidang di Mahkamah Magistrate Ayer Keruh atas pertuduhan mencuri uang tunai. Tapi ketika sidang di mahkamah itu si Mbak Devi ini menyangkal tuduhan itu semua. Dia nggak mengaku itu kalau sudah mengambil uang majikannya sebanyak Rp20.000 itu. Memang sih yang namanya maling memang nggak akan ngaku ya. Kalau ngaku katanya penjara penuh. Tapi bisa jadi juga memang benar-benar si Mbak ini nggak mengambil uang itu. Ya kalau memang nggak mencuri, masa iya sih disuruh ngaku ngambil kan? Dan ternyata si Mbak Devi ini juga bekerja di rumah itu, jadi pembantu rumah tangga itu sudah tidak ada permitnya. Karena permitnya ternyata sudah tamat tempo sejak 11 bulan yang lalu. Nah yang jadi pertanyaan saya nih, kan majikannya nih pasti kaya tuh, sampai punya uang Rp20.000 tunai yang disimpan di rumahnya. Ya berarti banyak duit dong. Kok iya pembantunya nggak dibuatkan permit? Masa iya katanya orang kaya tapi malah mempekerjakan pendatang asing tanpa izin di dalam rumahnya? Bukannya ada peraturan undang-undang imigrasi ya kalau seorang majikan itu didapati melindungi, menggaji dan mempekerjakan pendatang asing tanpa izin akan ada hukumannya juga. Nah si Mbak Devi saat ini itu sedang menjalani pertuduhan dan didakwa mengikuti Section 15(1) dalam kurung si Akta Immigration. Dan ini pertuduhannya karena dia mungkin aja karena bekerja tanpa izin tadi itu, dan bukan dituduh karena ada pencuriannya. Pencuriannya belum ada section berapa. Dan hukuman dari dia bekerja tanpa izin ini yaitu ada dendanya Rp10.000 atau di penjara maksimal 5 tahun dan kedua-duanya. Sampai saat ini kasusnya belum selesai dan dia akan menjalani sidang selanjutnya itu pada tanggal 3 Desember 2024 depan bagi serahan dokumen dan melantik peguam bela. Ya kita tunggu aja lah ya hasil sidangnya nih bagaimana. Apakah Mbak Devi Wulandari ini didapati terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah pada kasus mencurinya tersebut. Tapi tentunya pelanggaran dia nih yang kerja tanpa izin akan juga dapat hukumannya. Dan yang namanya pengadilan itu kan pasti punya prosedur, punya cara untuk membuktikan seorang tertuduh itu memang bersalah atau tidak. Dan yang namanya hakim itu juga kan adalah seorang yang adil ya, yang akan memberikan hukuman berdasarkan kebenaran dan fakta-fakta yang ada. Dan susah sih ya kalau kita tuh menuduh seseorang itu mencuri kalau kita sendiri nggak punya bukti yang kuat. Karena orang yang kita tuduh pasti
pasti otomatis akan menyangkal tuduhan kita, akan gak ngaku. Namanya gak ada bukti, ya kan? Minimal kalau kita menuduh orang itu ya ada videonya lah dari CCTV, atau memang kita mergokin dia, uangnya ada disimpan dia, ada di tangan dia. Kalau cuma nuduh-nuduh aja sembarangan dan sewenang-wenang karena dia itu pembantu kita, ya nggak bisa dong. Itu kan namanya zolim. Dan yang pasti yang namanya hakim di mahkamah itu seperti yang saya katakan tadi adalah orang yang adil, yang memang memutuskan sesuatu perkara itu berdasarkan bukti-bukti yang ada dan juga menempatkan kebenaran di atas segala-galanya tanpa memandang dia itu orang mana, suku apa, bangsa apa, pekerjaannya juga apa, dan lain-lain. Nanti deh ya di bulan Desember kalau memang ada update terbaru dari kasus ini dan diberitakan di media, nanti kita akan bahas lagi ya. Dan semoga aja nih majikannya juga nih yang mempekerjakan Pati juga ada hukumannya. Jangan cuma ngelapor-ngelapor aja tapi dia sendiri melakukan kesalahan bisa lepas. Kalau menurut Anda sendiri bagaimana? Silakan aja tulis di kolom komentar pendapat Anda masing-masing ya. Oke, sekian aja mengenai hari ini. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terkesan bunuh diri ya si majikan ini. Dia melaporkan pekerjanya, pembantunya atas tuduhan telah mencuri duit sebanyak 20 ribu ringgit Malaysia. Sementara tidak ada bukti-bukti yang konkret, bukti-bukti otentik yang mendukung laporan itu. Di sisi lain, si pembantu ini juga ilegal, permitnya sudah habis tempo, yang mana seharusnya ini menjadi tanggung jawab majikan. Ya, bagaimana nih? Jadi si majikan ini seperti melaporkan satu tindakan pelanggaran sekaligus menyerahkan diri sebagai pelaku pelanggaran karena tidak memperpanjang permit si pembantunya. Dan terlepas dari pembantu ini betul-betul mencuri atau tidak, yang saya bingungkan itu kenapa si majikan itu melaporkan kasus ini itu tanpa bukti-bukti otentik dan konkret seperti rekaman CCTV lah atau bentuk foto lah atau apalah. Ya paling tidak sekarang itu biasanya yang dapat memperkuat satu tuduhan itu adalah bukti konkret otentik seperti CCTV gitu ya, karena itu jelas-jelas itu bisa kita perhatikan bagaimana kejadian itu terjadi ya. Dan sekalipun si pembantu ini betul-betul mencuri, maka dia tidak akan serta-merta mengaku bahwa dia mencuri karena tidak ada bukti. Karena si majikan tidak mampu memberikan bukti kepada pihak kepolisian bahwa si pembantu ini betul-betul mencuri. Ya, apalagi kalau betul tidak mencuri. Sekalipun betul-betul mencuri, kalau tidak ada bukti otentik ya, bukti-bukti yang memperkuat tuduhan itu ya, siapa saja masih bisa menyangkal tuduhan itu. Ya, menurut saya ini blunder ya. Kalau kata orang Jawa itu blunder. Blunder itu apa ya? Jadi bingung sendiri gitu ya. Tapi ini masih dalam penyelidikan, sidang masih berlangsung. Nah, nanti kita tunggu bagaimana ujung dari kasus ini ya. Si pembantu ini terbukti bersalah atau tidak. Dan sebetulnya kasus pencurian yang dilakukan oleh TKI di luar negara itu bukan berita yang asing lagi, bukan berita yang baru lagi. Mungkin di Malaysia kasus seperti ini sering berulang-ulang gitu ya. Tidak hanya di Malaysia, di negara lain pun juga gitu. Banyak sekali berita-berita di sosial media itu, pemberitaan seorang TKI yang mengambil, yang mencuri uang majikan. Ya, banyak di negara-negara lain, tidak hanya di Malaysia. Jangankan di negara lain, di negara orang. Di negara kita sendiri pun, di Indonesia, banyak juga kasus-kasus pembantu yang membawa kabur, mencuri uang majikannya. Ya, kalau di negara kita sendiri sih masih oke lah ya. Artinya, yang malu itu bukan negara, tapi individunya. Tapi kalau sudah di luar negara melakukan pencurian seperti itu yang malu negara. Ya, sekaligus individu dan keluarga individu. Tapi lagi-lagi yang pasti disebut-sebut oleh media pemberitaan itu adalah negaranya. Dan sekali lagi saya berpesan kepada seluruh TKI yang ada di luar sana, yuk kita sama-sama jaga image atau citra negara kita supaya negara kita namanya baik di luar sana. Dengan cara kita menjaga diri, menjaga sikap kita, menjaga adab kita, menjaga kesopanan dan mematuhi segala aturan-aturan yang ada di sana. Itu aja sih intinya, untuk menjaga citra negara di negara orang. Oke, mungkin cukup sampai di sini konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.